Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanifera Candika Sari dengan NIM G00236169 dari kelompok A9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan juga neurovaskularisasi esofagus dan juga gaster. Baik, anatomi organ esofagus. Esofagus itu terdiri dari 3 parts, ada cervicalis terletak pada vertebrae cervicalis 6 dan juga vertebrae thoracica 1. Kemudian ada thoracalis, ada vertebrae thoracica 1 sampai thoracica 10. Kemudian ada abdominalis, itu adalah vertebrae thoracica 10 dan juga vertebrae thoracica 11. Letaknya ada di posterior trakea. Esofagus merupakan sebuah tabung berdinding otot yang dapat kolaps atau menyempit. Panjangnya 10 inch atau 25 cm dan menghubungkan faring dan juga gaster. Esofagus sendiri secara skletopis terletak setinggi vertebrae cervicalis 6 sampai vertebrae thoracica 11. Oleh karena itu, esofagus memiliki 3 parts yang sudah saya jelaskan tadi. Sebagian besar esofagus terletak di dalam kavitas torakais. Esofagus bersama dengan trunkus vagalis anterior dan posterior masuk ke dalam abdomen melalui lubang yang terdapat dalam crus dextrum diafragma yang disebut dengan hiatus esofagus setinggi vertebrae thoracica 10. Kemudian dalam esofagus sendiri terdiri dari penyempitan-penyempitan yang disebut dengan angustia. Angustia tersebut ada 3, ada angustia superior yang terletak pada vertebrae cervicalis 6. Di situ ditemukan adanya musculus cricopharyngeus dan juga cartilago cricoidea. Kemudian ada angustia media yang setinggi vertebrae thoracica 4 atau 5. Di situ terdapat tempat arcus aorta dan juga bronchus primarius dexter menyilang. Dan yang terakhir ada angustia inferior setinggi vertebrae thoracica 10, yaitu saat melalui hiatus esofagus. 3 lokasi penyempitan esofagus tersendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dalam angustia superior, dia itu ada konstriksi pharyngeus esophagus, ada musculus cricopharyngeus dan juga cartilago cricoidea setinggi vertebrae cervicalis 6. Kemudian ada angustia media, itu konstriksi aortobronchial di tempat arcus aorta dan juga bronchus primarius dexter menyilang. Terdapat pada vertebrae thoracica 4 sampai dengan 5. Pada lokasi ini, esofagus mengalami konstriksi oleh arcus aorta di mediastinum superius dan oleh bronchus primarius sinister di mediastinum posterius. Kemudian ada angustia inferior, itu adalah konstriksi diafragma saat melalui hiatus esofagus vertebrae thoracica 10. Pada saat menembus diafragma, esofagus akan diikat ke diafragma oleh membrana varicose esophageal superior et inferior. Kemudian anatomi organ gaster. Gaster tuh dibagi menjadi 4 bagian, ada fundus gastricum, ada pars cardiaca, ada corpus gastrium, sama ada pars pylorica yang terdiri dari atrium dan juga canalis pyloricum. Kemudian ada gastroesophageal sphincter, kemudian ada musculus puncture pylori, ada curvatura gastrica mayor atau tempat melekatnya omentum maius, kemudian ada curvatura gastrica minor, itu tempat melekatnya omentum minus. Kemudian ada orificum cardiacum setinggi vertebrae thoracica 11 dan orificum pyloricum setinggi vertebrae lumbalis 1. Gaster itu merupakan bagian dari tractus digestivus yang terletak di antara esophagus, pars abdominalis dan juga duodenum. Secara anatomis, gaster akan menempati regio epigastrika, umbilicalis dan juga hipokondriaca sinistra pada abdomen. Bentuk gaster sendiri itu berbeda-beda tergantung dari isi, fase pernafasan dan juga posisi tubuh seseorang. Pada orang dewasa, gaster memiliki kapasitas 1.500 ml. 4 bagian utama gaster, yang pertama itu adalah pars cardiaca, itu adalah bagian yang mengelilingi orificum cardium yang merupakan bagian dari superior gaster, tempat masuknya makanan dari esofagus di sebelah kranialnya. Kemudian ada fundus gastricum, batas kaudalnya setinggi linea axillaris pada orificum cardiacum. Batas antara fundus dan juga esofagus pars abdominalis berupa suatu cekungan yang disebut dengan sebagai incisura cardiaca. Pada posisi anatomis, fundus terletak di posterior cartilago costalis 6 pada linea midclavicularis sinistra. Kemudian ada corpus gastricum, dia adalah mayoritas bagian gaster, terbentang dari orificum cardium sampai incisura angularis, yaitu suatu lekukan yang selalu berada pada bagian kaudal dari curvatura minor. Kemudian ada pars pylorica yang merupakan ujung distal dari gaster yang terbagi menjadi atrium pyloricum, merupakan bagian dari gaster yang berbentuk seperti terowongan sebagai bagian terlebar dari pars pylorica.
Kemudian atrum merupakan tempat tersering dari infeksi Helicobacter pylori. Terus kanalis pyloricus adalah bagian gaster yang terbentuk tubular sekitar 1 inch atau 2,5 cm, terletak pada planum transpyloricum sebagai bagian tersempit dari pars pylorica, memiliki lubang yang disebut dengan orificum pyloricum. Kemudian ada 2 kurvatura pada gaster, ada kurvatura minor, dia terbentuk pinggir kanan gaster dan terbentang dari orificum cardiacum sampai pylorus. Nah, kurvatura minor ini digantung oleh omentum minus. Kemudian pada daerah kurvatura minor ini berjalan arteri et vena gastrica sinistra, sinistra ex dextra, plexus gastricus dan juga nodi lymphaticus gastricis sinistri. Kemudian ada kurvatura mayor jauh lebih panjang dibandingkan kurvatura minor yang terbentang dari sisi kiri orificum cardiacum melalui kuba fundus dan sepanjang pinggir kiri gaster sampai pyloricus. Kemudian kurvatura mayor itu digantung oleh omentum maius. Di daerah kurvatura mayor ini akan berjalan arteri et vena gastropiploica dextra et sinistra, arteri et vena gastrica brevis dan nodi limfatik gastricis sinistri dextra serta nodi limfatik pancreaticolienalis. Kemudian ada 2 lubang pada gaster, ada orificum cardiacum terletak pada posterior cartilago costalis 6 dan 2 sampai 4 cm dari linea mediana setinggi vertebra thoracica 11. Orificum cardiacum merupakan tempat esofagus masuk ke gaster, walaupun secara anatomis tidak ada sphincter, tetapi terdapat mekanisme fisiologis yang mencegah regurgitasi isi lambung ke dalam esofagus oleh sphincter gastroesofageal. Nah, saat makanan berjalan turun melalui esofagus, ujung dari esofagus yang sedang berperistaltik akan berelaksasi sehingga makanan dapat masuk ke gaster. Kontraksi tonik sphincter ini mencegah isi lambung mengalami regurgitasi ke dalam esofagus. Penutupan sphincter ini diatur oleh nervus vagus dan aktivitas ini dapat meningkat oleh hormon gastrin dan menurun oleh hormon sekretin, kolesistokinin dan juga glukagon. Kemudian ada orificum pyloricum berada pada dextra dari middle line pada planum transpyloricum setinggi vertebra lumbare 1. Orificum pyloricum terbentuk dari kanalis pyloricus. Kemudian ada musculus sphincter pyloricus merupakan suatu cincin muskulum tempat sebagai katup untuk mengatur kecepatan pengeluaran isi gaster ke duodenum. Inervasinya dari serabut-serabut motorik dan sistem simpatik, meningkatkan kontraksi dan sistem parasimpatik nervus vagus menurunkan kontraksi. Kemudian ada 2 macam momentum pada gaster. Momentum sendiri adalah refleksi peritoneum viscerale, suatu organ. Salah satunya adalah pada gaster yang menghubungkan dengan organ lain. Nah, momentum minus itu ke arah hepar, ligamentumnya ada hepatoduodenale, berisi vena porta hepatis, ada arteri hepatica propria, ductus coledocus, plexus hepaticus, dan juga ligamentum gastrohepaticum. Dan ada omentum maius, dia ke arah kolon, ileum, dan juga diafragma. Ada ligamentum gastrocolica, ada ligamentum gastrisplenica, ligamentum gastrolienale, dan juga ligamentum splenorenale. Selanjutnya kita ke topografi esofagus dan juga gaster. Jadi di esofagus sendiri itu kan dia ada di posterior jantung dan juga trakea yang berada di depan vertebra. Kemudian ada pars cervical panjangnya 5-6 cm dari faring esophageal sampai vertebra cervicalis 7. Kemudian ada pars thoracica yang sepanjang 16-17 cm, dia membentang dari vertebrae thoracica 1 sampai vertebrae thoracica 10. Kemudian ada pars abdominalis yang terbentang dari vertebrae thoracica 10 sampai dengan 11. Gaster sendiri merupakan salah satu organ yang berada di bagian abdominalis setinggi vertebrae thoracica 10 sampai vertebrae lumbalis 2 dan juga 3. Dan untuk bagian pylorusnya berada setinggi vertebrae lumbalis 1 dan gaster terletak di intraperitoneal dari regio epigastrika. Selanjutnya kita akan membahas neurovaskularisasi esofagus. Jadi yang pertama adalah arteri dari sepertiga superiornya itu adalah ramus esophagealis, arteri thyroidea inferior. Sedangkan sepertiga medianya ada aorta descendens thoracica, arterialis bronchialis dextra et sinistra, dan sepertiga inferiornya ada arteri gastrica sinistra. Selanjutnya ada vena, sepertiga superiornya ada vena thyroidea inferior, sepertiga medianya ada vena zygos, dan sepertiga inferiornya ada vena gastrica sinistra. Selanjutnya inervasinya itu ada plexus esophagealis, kalau parasimpatisnya dia pakai nervus vagus, simpatisnya pakai truncus sympathicus dan juga nervus splenincus maius. Selanjutnya kita ke neurovaskularisasi gaster.
Di arteri dari gaster sendiri itu ada arteri gastrika sinistra, dia menginervasi sepertiga inferior esophagus dan juga bagian kanan atas gaster. Kemudian ada arteri gastrika dextra, adalah bagian kanan bawah gaster. Ada arteri gastrika brevis, dia adalah fundus gastricum. Kemudian ada arteri gastromentalis sinistra, gaster sepanjang bagian atas curvatura mayor. Kemudian arteri gastromentalis dextra, gaster sepanjang bagian bawah curvatura mayor, dan juga arteri gastrika posterior yang tidak selalu ditemukan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.